Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas AK21G. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Perlu diketahui bahwa proses dari jurnal penyesuaian ke buku besar tidak berubah seperti melakukan posting jurnal ke buku besar. Dapat dilihat dari samping saya, yaitu pengertian buku besar. Buku besar merupakan proses utama atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap transaksi bisnis yang dicatat dalam jurnal umum secara kronologis langsung dicatat dan digolongkan ke dalam akun-akun sesuai atau sejenis. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan. Jumlah akun dan nama akun yang digunakan di buku besar berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Hal tersebut tergantung pada sifat, jenis, dan bentuk perusahaan. Penyesuaian yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban-beban yang telah dikeluarkan untuk periode yang akan datang, tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dilakukan penyesuaian. Penyesuaian catatan beban dibayar di muka dilakukan pertama kali sebagai aset yang diharapkan akan menjadi beban di masa yang akan datang atau selama operasional bisnis perusahaan. Dampak dari penyesuaian tersebut adalah adanya pengurangan aset dan penambahan beban, yang termasuk pendapatan dibayar di muka, yaitu perlengkapan. Yang pertama yaitu perlengkapan, yang kedua asuransi dibayar di muka, dan yang ketiga sewa dibayar di muka. Penyesuaian yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah penghasilan atau pendapatan yang telah diterima untuk periode yang akan datang, tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dilakukan penyesuaian. Pencatatan pendapatan diterima di muka pertama kali diakui sebagai kewajiban yang diharapkan menjadi pendapatan di masa yang akan datang atau selama operasional bisnis perusahaan. Dampak terhadap penyesuaian tersebut adalah penurunan kewajiban dan kenaikan pendapatan. Yang termasuk pendapatan terima di muka yaitu yang pertama pendapatan dibayar di muka, dan kedua sewa dibayar di muka atau utang sewa. Dan yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban adalah beban-beban yang telah terjadi tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dicatat. Pada akhir periode akuntansi, karena transaksi beban-beban tersebut belum dicatat, maka jumlah akun beban dan akun utang beban atau kewajiban menunjukkan saldo yang terlalu kecil atau understated. Beban-beban yang telah terjadi harus diakui sebagai beban tanpa mempertimbangkan
kapan pembayaran kas akan dilakukan, dan pengakuan atas kewajiban yang timbul atas beban yang terjadi. Tujuan dilakukan penyesuaian adalah mengakui adanya kenaikan pada akun beban yang telah terjadi dan kenaikan pada akun hutang usaha atas beban atau kewajiban tersebut. Yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dicatat. Pada akhir periode akuntansi, karena transaksi pendapatan tersebut belum dicatat, maka jumlah akun pendapatan dan akun piutang pendapatan atau aset menunjukkan saldo yang terlalu kecil. Pendapatan yang telah diperoleh harus segera diakui sebagai penghasilan tanpa mempertimbangkan kapan penerimaan kas akan dilakukan, dan pengakuan atas aset yang timbul atas penghasilan yang diperoleh. Tujuan dilakukan penyesuaian adalah untuk mengakui adanya kenaikan pada akun pendapatan yang diperoleh dan kenaikan pada akun piutang atas pendapatan atau aset tersebut. Yang termasuk sebagai piutang pendapatan adalah yang pertama yaitu bunga yang masih harus dibayar di muka. Yang termasuk sebagai piutang pendapatan adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga. Yang kelima yaitu penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset yang mempunyai manfaat ekonomis yang berumur jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap seperti yang pertama yaitu bangunan atau gedung, yang kedua kendaraan, yang ketiga peralatan, dan yang keempat aset tetap lainnya. Merupakan aset yang mempunyai umur terbatas dan digunakan untuk operasional dalam rangka memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, biaya atau harga perolehan aset tetap harus dialokasikan sebagai beban sepanjang aset tersebut menghasilkan manfaat secara ekonomis. Sebenarnya, penyusutan aset tetap merupakan tipe penyesuaian yang bersifat deferral. Namun, karena aset tetap tersebut sifatnya aset jangka panjang, maka pembahasan yang disendirikan atau secara khusus terpisah beban deferral lainnya yang termasuk penyusutan aset yaitu penyusutan peralatan. Dan yang keenam yaitu kerugian piutang atau penurunan nilai piutang. Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan atau penjualan adalah memberikan layanan atau penjualan kepada para pelanggan secara kredit. Penjualan atau layanan secara kredit dapat meningkatkan laba, tetapi juga mempunyai risiko tidak tertagihnya piutang yang timbul akibat penjualan atau layanan.
secara kredit tersebut. Materi terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Di dalam siklus akuntansi, setelah dilakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian atau daftar saldo penyesuaian. Jadi, sumber atau bisnis data neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo-saldo akun di buku besar setelah dilakukan penyesuaian. Tujuan disusun neraca saldo setelah penyesuaian adalah menunjukkan ringkasan seluruh kejadian atau peristiwa bisnis yang telah terjadi mengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban selama satu periode akuntansi. Disusunnya neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk memastikan total saldo debit dengan total saldo kredit telah seimbang, sehingga siap digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah cara membuat jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Seperti terlihat pada gambar di samping saya, yaitu langkah yang pertama untuk membuat jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, yaitu yang pertama, cetak neraca saldo yang belum disesuaikan, dan yang kedua, analisa setiap akun, dan ketiga, mencari apa saja akun yang hilang, dan yang keempat, mencatat jurnal penyesuaian. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akun perlengkapan, menunjukkan saldo sementara Rp 500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai Rp 200.000. Akun perlengkapan atau saldonya di sisi debit dalam akuntansi, maka dapat dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban, yaitu Rp 500.000 dikurang 200.000 sama dengan 300.000. Kemudian catatlah akun beban perlengkapan Rp 300.000 di sisi debit dan kurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah 300.000, seterusnya dicatat di sisi kredit. Adapun contohnya yaitu terdapat pada gambar. Dan yang kedua yaitu akun asuransi dibayar di muka, menunjukkan saldo sementara Rp 360. Data akhir periode, jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah 120, yaitu untuk 4 bulan. Akun asuransi dibayar di muka atau saldonya di sisi debit dicatat sebagai harta. Yang dicatat untuk penyesuaian adalah berapa jumlahnya yang sudah menjadi beban, atau yaitu sejumlah yang sudah jatuh tempo atau sudah dijalani. Beban asuransi sebesar Rp 120 di sisi debit, kemudian pada akun asuransi di muka Rp 120 dicatat di sisi kredit. Adapun contoh tabelnya yaitu bisa dilihat dari gambar. Yang ketiga yaitu akun peralatan, menunjukkan saldo Rp 300.000 pada akhir periode. Akun peralatan atau saldo di sisi debit, penyusutan peralatan Rp 3 juta
sama dengan 300.000 dicatat sebagai beban penyusutan peralatan di sisi debit. Kemudian, dalam akun akumulasi penyusutan peralatan dicatat Rp 300.000 di sisi kredit untuk menampung setiap penyusutan peralatan setiap tahunnya. Contoh tabel dapat dilihat dari gambar. Setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya yaitu pembuatan neraca. Pembuatan neraca yaitu dimasukkan semua masing-masing nama akun serta debit dan kreditnya masing-masing. Dapat dilihat contohnya dari gambar di samping. Mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.